Shalom, salam terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam program Cahaya Mansinam TVRI Papua Barat. Kita bersyukur pada hari ini sebab karena kasih karunia Tuhan, Dia memberikan kesempatan buat kita untuk sama-sama bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari permisa TVRI Papua Barat dalam program Cahaya Mansinam, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita buka program ini di dalam doa. Segala pujian, syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang punya kehidupan ini, atas pemeliharaan Tuhan dan campur tangan Tuhan, berkat Tuhan kami boleh menikmati kehidupan di hari ini. Terima kasih untuk anugerah terindah yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Lebih daripada semuanya itu adalah karya keselamatan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di surga, kami akan menyiapkan diri kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, bicara buat setiap kami, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, nyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kami mau mendengar dan kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih di dalam minggu kita merayakan Paskah, hari kemenangan, kita merayakan hari kematian Yesus Kristus dan juga hari kemenangan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa yang saya renungkan tentang karya salib. Apa dampak dari salib? Apa yang terjadi di atas kayu salib? Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib dan apa dampak yang terjadi di atas kayu salib untuk kehidupan saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita buka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi mereka yang tidak mempercayai salib, salib hanyalah sebuah kebodohan. Tidak banyak orang mempercayai tentang salib. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dan saudara yang mengerti tentang apa itu salib. Firman Tuhan berkata, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari percayalah bahwa salib, karya salib itu adalah merupakan bukti kekuatan Allah bagi saya dan saudara, bukti kasih Allah bagi saya dan saudara. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar beberapa bagian yang bisa kita pelajari tentang dampak dari salib itu sendiri. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari terdapat di dalam Galatia 1 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan pelajari dampak awal, dampak pertama dari salib, yaitu kita ditebus. Kita mengalami penebusan. Kita ditebus artinya menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Bapak Ibu Saudara-saudari, seharusnya kitalah yang dihukum karena dosa. Seharusnya kitalah yang dikutuk karena dosa. Seharusnya kita yang menanggung akibat segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Tapi yang luar biasanya, melalui
karya salib Kristus, Tuhan menggantikan posisi yang harusnya kita tanggung. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia menggantikan posisinya dengan cara Dia menebus saya dan saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadikan kutuk karena kita. Dia menanggung kutuk saya dan saudara. Kita yang seharusnya dikutuk ditanggung oleh Dia. Akhirnya Dia harus menanggung seluruh pelanggaran dosa saya dan saudara, yang pada akhirnya Dia yang dikutuk di atas kayu salib. Sebab benar Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena apa? Karena orang yang digantung di atas kayu salib adalah orang yang mengalami penghukuman. Dan Yesus menanggungnya untuk saya dan saudara. Kita tidak punya jalan keluar untuk luput dari kutuk. Maka Yesus menggantikan posisi kita untuk dihukum agar kita tidak dihukum. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Maka karena Allah tahu bahwa saya dan saudara tidak punya kemampuan apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk bisa menebus diri kita sendiri. Maka dengan kasih-Nya, maka lewat pengorbanannya di atas kayu salib, Dia menebus dosa saya dan saudara. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendirilah yang telah memikul dosa saya dan saudara. Bukti Dia menebus saya dan saudara. Dia melunasi hutang saya dan saudara. Seharusnya saya dan saudara yang menanggung hutang akibat dosa dan pelanggaran. Tetapi karena kasih-Nya, Dia menanggungnya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kebenaran ini kita tahu bahwa seberapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Seberapa berharganya kita di hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga untuk menebus saya dan saudara, Dia menghargai diri kita dengan darahnya. Dia menghargai diri kita dengan kematiannya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari, hargailah penebusan itu. Hargailah darah Kristus yang tercurah. Hargailah kematian di atas kayu salib. Bukti Dia menebus saya dan saudara. Bukti Dia mengambil saya dan saudara dari yang seharusnya dikutuk, pada akhirnya dibenarkan karena penebusan Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian kedua dari karya salib Kristus bagi perjalanan kehidupan saya dan saudara. Dampak dari salib bagi saya dan saudara. Mari kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bagian berikutnya dari apa yang menjadi dampak salib bagi saya dan saudara, selain kita ditebus, kita juga mengalami pendamaian. Karya salib Kristus itu mendamaikan saya dan saudara dengan Allah. Karya salib Kristus itu mendamaikan saya dan saudara yang hidup di dunia ini dengan surga yang kekal. Karya salib Kristus menghubungkan kita yang berdosa ini dengan Bapa di surga. Kita yang gak layak, kita yang adalah orang berdosa, melalui karya penyaliban Kristus,
Waktu ketika kita terputus hubungan dengan surga, melalui karya salib Kristuslah, hubungan kita yang terputus dengan surga kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ketika kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, maka kita manusia kehilangan kontak dengan Allah. Yang seharusnya, yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, betapa mereka memiliki hubungan yang pribadi dengan Bapa. Mereka memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah. Mereka bisa berjumpa muka dengan muka. Mereka bisa bertatap muka dengan Allah. Tetapi akibat dosa, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, maka hubungan ini menjadi retak. Hubungan ini menjadi hancur. Hubungan ini terputus. Dosa manusia tidak lagi dapat mengkoneksikan manusia dengan Allah. Dosa sudah membatasi saya dan saudara untuk berjumpa dengan Allah yang penuh dengan kekudusan. Tapi luar biasanya bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga firman Tuhan berkata Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inisiatif Allah sendirilah untuk mendamaikan hubungan saya dan Tuhan, mendamaikan hubungan saudara dengan Tuhan. Kita yang adalah orang berdosa didamaikan karena kasih Tuhan. Betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan, sehingga Dia yang kudus itu, sehingga Dia yang adalah Allah itu sendiri turun ke bumi, menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Bahkan kata Filipi, Dia menjadi lebih rendah dari kita, yaitu Dia menjadi hamba. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan, bahkan Dia menjadi seorang penjahat, hanya untuk menanggung kita yang sebenarnya adalah penjahat. Kenapa? Dia rindu saya dan saudara mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, yang seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita yang dahulu adalah orang-orang yang memusuhi Allah karena perbuatan kita yang penuh dengan dosa, karena perbuatan kita yang penuh dengan pelanggaran, sehingga firman Tuhan berkata, dengan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita memusuhi Allah. Tapi kasih Tuhan terhadap saya dan saudara, Dia memulihkan hubungan saya dan saudara, Dia mendamaikan saya dan saudara melalui darah Kristus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menampakkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kematiannya itu mendamaikan saya dan saudara, dan membawa posisi saya dan saudara dari orang berdosa menjadi orang benar. Dia membawa posisi saya dan saudara dari orang berdosa menjadi anak Allah. Dia mengubah posisi saya dan saudara dari orang yang najis menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Itu dibuktikannya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Efesus 2 ayat 15 sampai 19, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca. Dalam bagian ini kita bisa menemukan bahwa betapa Allah mendamaikan bukan hanya dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Jadi proses pendamaian yang Allah lakukan di atas kayu salib bukan hanya sekedar kita didamaikan dengan surga,
kita didamaikan dengan Allah, tetapi juga kita didamaikan dengan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dampak pendamaian dengan Allah, dampak terkoneksinya hubungan saya dan saudara dengan Allah, itu akan berdampak dengan hubungan saya dan saudara, dengan hubungan kita dengan sesama kita. Maka sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang sudah mengalami penebusan, sebagai pribadi yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah, sudah seharusnya kita buktikan dengan hubungan kita dengan sesama kita. Bahwa orang yang sudah berdamai dengan Allah, terlihat dari buahnya bagaimana hubungannya dengan sesama. Jadi orang yang sudah berdamai dengan Allah, sudah barang tentu berdamai dengan sesamanya. Bagian terakhir dari apa yang saya renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dari dampak salib. Yang ketiga yaitu kita dibenarkan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dampak ketiga dari karya salib Kristus adalah kita dibenarkan. Saya dan saudara diberi identitas sebagai orang benar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan dosa. Dan itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sejak awal penciptaan manusia, ketika rohnya dihembuskan kepada manusia, maka bersamaan dengan kemuliaan Allah itu pun dihembuskan kepada manusia. Tapi karena perbuatan dosa manusia, karena pelanggaran manusia, karena kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga kemuliaan Allah yang sebenarnya, yang seharusnya menjadi milik saya dan saudara, yang seharusnya menjadi milik manusia, itu menjadi hilang akibat dosa. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Di ayat berikutnya dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini. Dan oleh kasih karunia, oleh kasih yang tidak terbatas, oleh kasih yang tidak dibatasi oleh apapun Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh kasih yang sempurna itu, maka pada akhirnya kita terkoneksi dengan Allah, kita terhubung dengan Allah, dan dikatakan kita dibenarkan dengan cuma-cuma, kita dibenarkan dengan gratis Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, apa yang kita sebut gratis ini bukanlah gratisan. Sebab tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan membayar saya dan saudara dengan darahnya yang kudus. Jadi gak main-main Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bukti kasih Tuhan. Harga diri saya dan saudara, harga kehidupan saya dan saudara adalah harga darah Kristus yang mati di atas kayu salib. Untuk itu sudah seharusnya lah kita menghargai diri kita sebagaimana Allah begitu menghargai kita.
Kita harus menerima diri kita sebagaimana Allah sedemikian rupa menerima saya dan saudara. Demikian juga kita menerima orang lain, sesama kita, sebagaimana Allah menerima saya dan saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan melihat kasih Kristus yang sangat berdampak besar atas kehidupan saya dan saudara, di mana saya dan saudara ditebus, saya dan saudara didamaikan dengan Allah, bahkan saya dan saudara diberi identitas yang baru sebagai orang benar, sebagai orang kudus, sebagai anak-anak Allah. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu saudara. Harga diri saya dan saudara adalah harga kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi syukurilah apa yang sudah Tuhan kerjakan Bapak Ibu saudari. Paling tidak yang kita boleh pelajari hari ini, ada 3 dampak besar yang Yesus lakukan di atas kayu salib buat saya dan saudara. Itu membuktikan bahwa betapa dia sangat mengasihi saya dan saudara. Sampai-sampai dia tidak menyayangkan nyawanya. Dia tidak menyayangkan identitasnya yang adalah Allah itu sendiri. Dia merelakan dirinya menjadi sama seperti saya dan saudara, menjadi seorang manusia. Bahkan dia menurunkan standar kehidupannya dari seorang manusia menjadi seorang hamba. Bahkan jauh lebih rendah daripada itu. Dia menjadi seorang pendosa meskipun dia tidak berdosa. Hanya karena satu yang ada di hatinya. Dia mengasihi saya dan saudara orang berdosa. Dan di satu-satunya jalan untuk mengambil saya dan saudara dari dosa adalah dia harus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa saya dan saudara. Maka bagian penting yang harus kita bangun dalam kehidupan hari ini sebagai orang Kristen, hargailah kasih karunia Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, dengan menikmati kesenangan dunia, dengan menikmati dosa dan pelanggaran. Sebab itu adalah kekejian bagi Allah. Tapi perhatikan ini, kasih Allah jauh lebih besar dari pelanggaran-pelanggaran kita. Kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa saya dan saudara. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara, maka syukurilah bagian kasih Tuhan. Dengan hidup mengasihi Tuhan dan hidup mengasihi sesama. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama di dalam bagian ini di program Cahaya Mansinam TVRI Papua Barat. Saya berdoa untuk kita semakin hari semakin mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami renungkan di hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, bukan hanya sebagai sebuah perenungan bagi kami, tapi firman Tuhan itu menjadi daging dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu menjadi sikap hidup kami. Firman Tuhan itu menjadi perbuatan-perbuatan kami. Firman Tuhan yang bertumbuh dalam hidup kami, pada akhirnya berbuah-buah dan dapat dinikmati oleh Tuhan, bahkan dinikmati oleh sesama. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati pemirsa TVRI Papua Barat. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami sekalian. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tolong kami untuk kami terus mengingat kasih karunia Tuhan. Untuk kami tidak bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, tapi hidup kami semakin serius dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.